Shalom saudaraku terkasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Pesan Yehezkiel. Firman Tuhan terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 28. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Sepertinya hampir semua orang Kristen pernah mendengarkan khotbah yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37, suatu kisah yang hebat dan inspiratif. Kisah penglihatan ini sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan berbagai macam cara dan arti. Yang paling membangkitkan semangat adalah pesan Tuhan kepada Yehezkiel agar bernubuat terhadap tulang-tulang itu. Nubuat firman Tuhan yang membangkitkan kembali tulang-tulang yang melambangkan seluruh umat Israel yang telah lama merindukan pulihnya negeri mereka. Mereka sedang berada di tahap yang sangat memilukan setelah tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Jadi, ketika Yehezkiel diberikan penglihatan itu, ia sendiri terbakar hatinya karena begitu besar kasih Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Tuhan masih mau menyelamatkan anak-anaknya. Pesan penting Tuhan dalam keseluruhan pasal 37 ini dapat dilihat dalam 4 poin, yaitu pertama, bahwa sekalipun keadaan kita dan sekeliling kita rusak berat, tanpa harapan dan betul-betul di luar kendali, Tuhan menyuruh kita untuk tetap optimis dan menyadari bahwa Tuhan masih mengendalikan situasi. Kedua, firman yang menghidupkan kembali. Tuhan menyuruh Yehezkiel agar bernubuat di mana firman Tuhan menghidupkan tulang-tulang itu kembali. Tanpa firman Tuhan, jiwa manusia akan tetap mati. Yang membuat orang dapat menyadari dosa-dosanya adalah karena firman berkuasa untuk menobatkan orang. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kuasa Injil akan nyata menobatkan orang-orang. Ketiga, Roh Tuhan dihembuskan kembali sehingga mereka hidup kembali dan menjadi pasukan yang sangat besar. Bukankah ini hebat? Bahwa semua anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Tuhan menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus mengandalkan Roh Tuhan. Disitulah kebangunan rohani terjadi. Keempat, ketika Tuhan memulihkan mereka, menyatukan sisa kerajaan utara dengan mereka yang ada di selatan. Dengan cara demikian, maka janji Tuhan kepada seluruh keturunan Israel akan digenapi, dan Ia menjadi raja bagi mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka. Itulah yang akan terjadi kalau Yesus datang untuk kedua kalinya. Bagi kita yang saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat atau tengah berada dalam lembah-lembah kekelaman yang sangat dalam, yang seolah-olah tanpa harapan, mari membaca Yehezkiel pasal 37 ini. Tetapi bukan sekedar membaca saja, namun sekaligus merenungkannya. Renungkanlah betapa kuasanya sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membangkitkan tulang-tulang yang sudah kering, maka Tuhan sanggup pula membangkitkan semangat dan memberikan pengharapan kepada kita. Jangan meragukan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan lebih dari sanggup untuk menolong kita. Tuhan lebih dari sanggup membawa kita kembali ke puncak kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah aku yang saat ini sedang menghadapi pergumulan.
Yakinkan aku untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. I must have a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. And I must have the Savior with me, for my faith at best is weak. He can whisper words of comfort that no other voice can speak. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. I must have the Savior with me in the onward march of life, through the tempest and the sunshine, through the battle and the strife.